Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu materi menjadi materi lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Materi dapat mengalami perubahan baik secara fisika, kimia, maupun biologi karena pengaruh energi seperti energi panas. Nah, yang pertama itu ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu materi atau zat tanpa menyebabkan terbentuknya zat baru dan sifatnya dapat dibalik. Nah, contoh dari perubahan fisika, contohnya es, jika diberi air panas, dia akan mencair. Kemudian air yang dipanaskan terus-menerus akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya, jika uap air melepaskan energi panas, akan mengembun. Kemudian embun air yang didiamkan terus-menerus akan membeku menjadi es. Nah, pada peristiwa di atas, air hanya mengalami perubahan wujud, seperti padat menjadi es, cair menjadi embun, gas menjadi uap. Selanjutnya, perubahan bentuk, ukuran, dan volume. Perubahan fisika suatu zat dapat terjadi karena pengaruh temperatur dan tekanan yang mengakibatkan bentuk, ukuran, dan volumenya berubah. Perubahan fisika karena pengaruh tekanan, contohnya, kayu diolah menjadi kursi dan biji kopi digiling menjadi bubuk kopi. Adapun perubahan fisika karena pengaruh suhu, contohnya, air paksa atau alkohol di dalam termometer manual menuai jika menyentuh permukaan benda yang bersuhu panas. Selanjutnya ada pelarutan atau dissolution. Pelarutan merupakan proses melarutkan zat terlarut ke dalam zat pelarut untuk memperoleh campuran baru. Contoh, pelarutan diantaranya larutan garam yang berubah menjadi butiran garam melalui proses distilasi atau penyulingan. Nah, yang selanjutnya itu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud ini terbagi menjadi 6. Yang pertama mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang terakhir itu ekstraksi. Ekstraksi pengeluaran senyawa-senyawa atau analis dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media larut yang sesuai dengan sampel tersebut. Contohnya, ekstraksi yang paling sederhana, pembukaan minuman kopi. Baik teman-teman, setelah kita membahas perubahan fisika, sekarang kita lanjut yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia ini merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Nah, teman-teman, bentuk ciri perubahan kimia itu yang pertama ada perubahan warna. Reaksi kimia suatu zat terlihat pada besi yang berkarat yang menunjukkan perubahan warna. Karat disebut juga dengan korosi, yaitu kerusakan material yang disebabkan oleh proses elektrokimia dari lingkungan sekitar. Contohnya saat memakan buah apel atau buah apel yang telah dikupas kulitnya dibiarkan lama pada ruangan terbuka, maka ia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, yang kedua ada pembentukan gas. Proses pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Peristiwa ini menunjukkan adanya reaksi kimia dengan terbentuknya gas. Selanjutnya ada pembentukan endapan. Kerak merupakan endapan yang terbentuk karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi di antara air dengan logam akan terjadi pembentukan endapan. Yang terakhir itu ada perubahan suhu. Reaksi kimia yang menerima panas disebut
endotherm, sedangkan yang melepaskan panas disebut dengan exotherm. Nah, itu dia teman-teman tentang perubahan kimia. Sekarang kita lanjut perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari organisme seperti bakteri, jamur, dan lumut. Perubahan biologi ini sama dengan perubahan kimia karena memiliki sifat permanen dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Berikut beberapa jenis perubahan biologi. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya, peragian atau fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian glukosa menjadi alkohol atau asam secara alami oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri. Yang ketiga, ada pelapukan alkohol organisme. Pelapukan adalah perubahan zat atau benda mati secara biologi yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Yang terakhir itu ada pembusukan atau dekomposer. Pembusukan adalah perubahan secara biologi yang membuat objek, biasanya makhluk hidup yang mati, mengalami perusakan struktur disebabkan oleh dekomposer. Teman, itu dia adalah materi dari perubahan materi. Sekarang kita lanjut ke materi tata surya. Tata surya ini memiliki teori pembentukan tata surya. Nah, teori pembentukan tata surya menjelaskan bagaimana matahari, planet, dan benda-benda yang langit lainnya terbentuk serta dapat kerja secara teratur dalam suatu sistem. Berikut ini beberapa teori tentang pembentukan tata surya. Yang pertama, ada teori nebula. Teori nebula ini menyatakan bahwa tata surya pada awalnya terbentuk massa gas raksasa atau kabut raksasa yang panas, bercahaya, dan berputar perlahan-lahan. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, seorang ahli filsafat dari Jerman. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Simon de Laplace yang ahli matematika dari Prancis, sehingga teori nebula ini dikenal juga dengan teori Kant-Laplace. Selanjutnya ada teori planetesimal. Teori planetesimal menyatakan bahwa ada sebuah bintang yang melintas ruang angkasa dengan cepat dan berpas-pasan dengan matahari dalam jarak yang cukup dekat. Teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain, ahli geologi dari Amerika, dan Forrest R. Moulton, ahli astronomi dari Amerika. Teori ini planetesimal disebut juga dengan teori Moulton-Chamberlain. Baik teman-teman, itu dia rangkuman materi IPA pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.